Jadi fokusnya bagaimana ruh itu nyambung terus ke Allah. Dan pusatnya ruh adalah kolbu. Pusatnya ruh adalah kolbu. Dan tersambungnya manusia dengan Allah itu melalui kolbu. Surat Al-Anfal ayat 24. Itu. Bagaimana kolbu ini tersambung ke Allah. Kalau sudah tersambung, nanti dapat faid. Faid itu limpahan. Limpahan hidayah, limpahan karomah, limpahan maghfirah, limpahan barokah, limpahan nikmah, limpahan, faid, fuyudur rabbani. Dapat deh fuyudur rabbani. Nah, dengan fuyudur rabbani itu, ya, kalau sudah dapat nur dari Allah, nurul hidayah, nurul maghfirah, nurul barokah, nurul karomah. Kenapa dapatnya nur? Karena Allahu nurus samawati wal ard. Karena Allah nurus samawati wal ard, Allah nur cahaya langit dan bumi. Kalau sampai kolbunya bersambung ke Allah, dia dapat nur. Nurul maghfirah, nurul karomah, nurul hidayah, dapat nur. Jamaknya nur, anwar. Anwar yang suci, dapat Al-Anwarul Qudsiyah, jadi kitabnya. Itu. Dapat faid, jamaknya fuyudur rabbani. Kalau sudah dapat cahaya dari Allah, dapat faid dari Allah, dengan itu semua kita bekerja menghasilkan kebajikan-kebajikan. Kebajikan bahasa Latinnya virtue. Kesucian bahasa Latinnya sanctus. Virtus ex sanctus, artinya kebajikan yang bersumber dari kesucian. Tanbih. Itu. Oh, jadi tanbih. Iya. Kok pakai virtus ex sanctus? Itu bahasa Latin. Kenapa pakai bahasa Latin? Bahasa Latin itu induk dari bahasa Barat. Bahasa Jerman dari bahasa Latin, bahasa Inggris dari bahasa Latin, bahasa Prancis dari bahasa Latin, bahasa Romani dari semua sumbernya bahasa Latin. Maka kalau kita mau gampang belajar bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, pelajari bahasa Latinnya itu induknya. Kalau di situ banyak kita pelajari, nanti belajar yang lain-lain lebih mudah gitu. Dan itu untuk masyarakat Barat itu kalangan terpelajar. Nah, jadi kalau di Indonesia ini pastor-pastor itu kalau khutbah, ceramah di gereja-gereja mereka pakai bahasa Latin. Nah, karena menunjukkan wah ini ilmunya tinggi. Nah, kita yang ustadz, karena kita yang ustadz di Jakarta banyak menghadapi orang-orang lulusan dari Barat. Nah, kita pun kutip juga bahasa Latin. Nah, dia bilang, oh berarti ini ustadz terdidik juga. Meskipun bicara tarekat, kayaknya tarekat nggak kampungan nih, ilmiah juga tarekat. Nah, begitu. Itu pentingnya. Sebab selama ini kesan di masyarakat, tarekat itu kampung, tarekat itu sarungan, tarekat itu di pojokan masjid. Itu. Sampai pernah waktu saya baru pulang dari Amerika, kejayaan Islam di masa datang itu harus dengan menerapkan tarekat. Tidak cukup akidah, tidak cukup syariah, juga harus thariqah. Tiga-tiganya harus digabung. Barulah umat ini akan mengalami kejayaan, kebangkitan. Ada seorang insinyur protes, bukankah thariqah yang menyebabkan kemunduran umat? Bukankah thariqah yang menyebabkan kehancuran peradaban Islam? Bukankah thariqah yang justru membuat orang malas mempelajari sains dan teknologi? Protes dia. Itu kejadiannya masih tahun 99. Nah, saya jawabnya enteng. Apakah Bapak pernah lihat waktu itu belum banyak ustadz ceramah pakai laptop, pakai proyektor, harganya juga masih mahal. Nah, apakah Bapak sudah pernah lihat penceramah-penceramah pakai laptop, pakai proyektor? Tidak. Justru ini orang tarekat ceramahnya pakai proyektor. Siapa bilang bertarekat itu ketinggalan sains dan teknologi? Jadi kadang-kadang begitu, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Ada yang membangga-banggakan sains, membangga-banggakan teknologi, kita gebuk pakai teknologi. Itu. Nah, ada yang membanggakan yang lain, silakanlah. Nah, itu. Jadi ini tanbih.
Virtus ex sanctus. Virtus itu kebajikan, sanctus itu kesucian. Kita menghasilkan kebajikan-kebajikan bersumber dari kesucian. Itu kan tanbih. Hasilkan kebajikan berdasarkan kesucian. Itu. Sucikan kolbu. Kalau kolbunya suci, nyambung ke Allah. Kalau nyambung ke Allah, dapat faid, nah, dapat nur, maka kita lebih mudah berkarya. Itu. Pernah dari Surabaya, begitu pesawat terbang mau naik, handphone saya matikan. Nah, begitu mau dimatikan, muncul tulisan, karena di logonya itu saya tulis Virtus ex sanctus. Sebelah tanya, maaf, Bapak Katolik? Enggak, saya Muslim. Kenapa? Itu ada tulisan Virtus ex sanctus. Nah, yaitu bahasa Latin. Emang kenapa? Biasanya yang ceramah pakai bahasa Latin itu pastor saya, Pak, di gereja. Oh, begitu. Akhirnya kita diskusi sepanjang terbang. Nah, itu. Kita diskusi. Nah, Islam tuh begini, tarekat tuh begini, tasawuf begini. Oh, gitu, Pak ya. Jadi selama ini kami banyak salah paham. Nah, dia bilang gitu. Nah, paling tidak dia ngerti dulu. Itu. Oke. Nah, tetapi bagaimana kita membersihkan kolbu, membersihkan ruh, lalu menyambungkan kolbu kita kepada Allah? Bagaimana menyambungkannya? Tidak boleh sembarangan. Harus ada gurunya, harus ada mursyidnya. Mursyid itu pembimbing, mursyid itu mentor, mursyid itu coach, kata anak sekarang. Gak bisa jalan sendirian begitu saja. Nah, mursyidnya itu siapa? Jangan sembarangan jadikan orang sebagai mursyid. Carilah mursyid itu yang ulama, yang waliullah. Yang ulama, yang waliullah. Gak bisa itu mursyid asal mursyid-mursydan. Nah, begitu ya. Itu. Seorang mursyid itu ulama. Dan lihat ayat-ayat Quran tentang keulamaan. Keulamaan itu syarat-syaratnya ketat. Itu. Loh, kenapa itu ulama dan itu waliullah bisa jadi mursyid? Dia bisa jadi mursyid karena dipersiapkan, digembleng, dididik, dibimbing oleh gurunya. Gurunya dididik juga oleh gurunya lagi. Gurunya lagi dibimbing juga oleh gurunya lagi. Oleh gurunya lagi, oleh gurunya lagi, bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Dan dari Rasulullah itu tembus langsung ke Allah. Cari mursyid itu nggak bisa sembarangan. Itu seorang sahabat datang, ya Rasulullah, mataku sakit, tolong doakan supaya sembuh. Kata Nabi, kalau aku doakan bisa aja sembuh, tapi kalau kamu mau bersabar itu lebih baik lagi. Kenapa sakit bersabar lebih baik? Tiap-tiap penyakit itu mengikis dosa. Jadi kalau bersabar, dosa-dosa lebih banyak dikikis. Nanti juga sembuh juga. Tapi itu sahabat seperti kita, maunya serba mendadak, serba instan. Doain aja lah ya Rasulullah biar cepat sembuh. Nggak enak kan sakit mata. Lalu Rasul perintahkan itu sahabat berwudu. Setelah berwudu diajarin doa. Begini doanya. Allahumma inni as'aluka, wahai Allah, sungguh aku memohon kepada Engkau. Wa atawajjahu ilaika, dan aku hadapkan diriku kepada Engkau. Binabiyyika, melalui nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah. Jadi meminta kepada Allah, menghadapkan diri kepada Allah melalui nabimu. Itu. Lalu katakan, ya Rasulullah, inni tawajjahtu ilaika. Ku hadapkan diriku kepada Engkau. Tawajjahtu, saya lupa mungkin, tawajjahtu bika. Ya. Ku hadapkan diriku ilaika kepada Engkau. Ila Rabbi, untuk disampaikan kepada Allah. Fi hajati hazihi, hajat-hajatku ini. Jadi berdoanya, ya Allah, aku memohon kepada Engkau, kuhadapkan diriku kepada Engkau melalui nabimu. Ya Rasulullah, kuhadapkan diriku kepada Engkau untuk diteruskan kepada Allah. Itu hadisnya sahih. Maka saya kalau sering berdoa, ya Allah,
aku mohon kepada engkau, kuhadapkan diriku kepada engkau melalui nabimu, melalui para auliamu, khususnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, Syekh Thalha bin Talabuddin, Syekh Abdullah Ibnu Mubarak, dan Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Lalu saya sebut, wa ya mursyidana, abah engkau mursidku, wa ya masyakhiyana, wahai para masyayihku, wahai para guru-guruku, ya Syekh Abdul Qadir, wahai Syekh Abdul Qadir, ya Sayyidana ya Rasulullah, wahai pemimpinku, wahai Rasulullah, kuhadapkan diriku kepada kamu semua, ila Rabbi, untuk disampaikan kepada Tuhanku. Tawasul itu, karena dari sini ke Abah Anom, ke Abah Sepuh, ke Syekh Thalha, terus sampai kepada Syekh Abdul Qadir, sampai kepada Rasulullah, itu. Kenapa sih harus tawasul? Kenapa harus tawasul? Ya karena ada contohnya, Rasulullah ngajarin begitu. Oh, jadi itu bukan bid'ah, bukan khurafat, tidak, karena ada hadisnya. Mana hadisnya? Munculkan di layar, blak. Salafi Wahabi diem karena udah ada hadis, gitu. Maka banyak teman-teman yang aktif PKS sekarang pada belajar tarekat, itu. Karena asal kita jelaskan, ini ayatnya, ini hadisnya, cara memahaminya begini, jelaskan, begitu. Nah, emangnya nggak bisa kita langsung minta kepada Allah? Ya kalau bisa sih bisa saja, tapi belum tentu nyambung itu kalau langsung. Kenapa? Karena kita dengan Allah ini, kita masih banyak kotornya. Kita kotor, kita masih banyak maksiat, dan kita masih jauh dari Allah. Jadi agak susah kalau langsung. Nah, kalau langsung susah, kenapa tidak pakai jalur satu lagi? Itu sama aja sekarang kalau ada seseorang dari sini datang ke Istana Merdeka di Jakarta, sampai di depan penjaga tanya, mau kemana? Mau ketemu Presiden Jokowi. Dilihat kain sarung, lecek, sendal jepit, ngawur kamu mau ketemu Jokowi, nggak ada model kamu ketemu presiden, nggak boleh. Tapi kita datang, mau kemana? Mau ketemu Pak Luhut, itu tulang saya. Orang Batak tulang itu artinya paman, Pak D, tulang ya. Makanya kemarin di Medan ada bayi lahir tanpa tulang. Karena tulangnya lagi ke Jakarta, narik Metro Mini. Itu. Kan suka muncul itu ya di Medan. Oke, kok Pak Wafidin tahu? Iya, karena istri saya yang kedua orang Medan, orang Batak. Itu. Kok pada ketawa sih? Itulah bedanya saya dengan Kiai Atorid. Itu. Enggak Bu, enggak, tenang aja. Saya dari dulu hidup berprinsip istri cukup satu di Jakarta, satu di Medan. Itu. Karena sering pulang balik tugas ke sana. Itu. Nah, jadi kembali, ditanya oleh penjaga istana, mau ngapain? Mau masuk istana? Ngapain? Mau ketemu tulang saya, Pak D saya. Siapa? Luhut bin Sarpanjaitan. Oh, rupanya dia temannya Pak Luhut. Ya udah masuk ke dalam. Sampai di dalam, tulang Pak Luhut. Saya mau ketemu Pak Jokowi nih. Tenang, duduk sini. Pas Pak Jokowi lewat, Pak Presiden, ini ada keponakan saya mau ketemu. Ketemu. Kenapa? Karena punya orang dalam. Begitu juga doa kok nggak kabul-kabul ke Allah. Ya. Minta jodoh nggak dapat-dapat. Jomblo lagi. Nembak udah 17 kali, tapi ditolaknya 21 kali. Kenapa nggak nyambung, nggak kabul-kabul? Nah, susah. Pakai dong orang dalam. Siapa orang dalam? Mursyid. Nah, itu enaknya kita bertarekat tuh karena kita punya orang dalam, mursyid. Loh, memangnya para mursyid, para wali Allah apa istimewanya? Oh, jangan main-main kalau dengan para wali Allah itu. Nah,
Jangan main-main, kita itu harus bermursyid. Nih kita lihat ya, kenapa kita perlu bermursyid. Karena ada orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan yang wajib-wajib, yang paling Allah sukai. Dia lakukan, sholat wajib dilakukan, puasa wajib dilakukan, ya, sedekah wajib dilakukan, semua itu terus dilakukan. Wala yazal, dan orang seperti itu tidak puas. Dia bahkan terus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang sunnah-sunnah. Oh. Ada hambaku yang terus menerus mendekatkan diri kepadaku, ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih. Dia tidak putus-putusnya terus mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang paling aku sukai, yaitu apa yang aku fardukan. Wala yazal, dan dia tidak berhenti dengan melakukan yang fardu. Dia terus mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbah, sampai aku jatuh cinta kepada dia. Nah, kalau sudah dicintai oleh Allah, berarti dia jadi wali, jadi kekasih. Ini orang yang gak berhenti-berhenti mendekatkan diri kepada Allah, yang fardu, yang sunnah, sehingga aku jatuh cinta, dia menjadi kekasihku. Hadisnya hadis sahih. Fa idza ahbabtuhu, dan kalau seseorang sudah aku cintai, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, akulah yang akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Dia mendengar tidak lagi menggunakan kemampuan suara, kemampuan telinganya. Telinga manusia itu pendengarannya terbatas, ya, terbatas. Nah, coba dengarkan suara saya. Saya masih bersuara, tapi orang di sana sudah nggak dengar. Karena frekuensinya lemah, sebatas 20. Yang bisa kita dengar cuma 20.000. Di bawah 20.000 frekuensi, di bawah 20.000 Hz, kuping nggak bisa nangkep lagi. 20.000, tinggiin, 30.000, tinggikan lagi, tinggikan. Saya berteriak tinggi, malah nggak kedengaran lagi. Jadi yang bisa didengar antara 20.000 sampai 40.000 Hz itu. Kalau ada suara yang frekuensinya terlalu tinggi atau suara yang frekuensinya terlalu rendah, ini malah nggak dengar. Pernah lihat nggak alat untuk mengusir tikus? Dicolokin pakai listrik, cetrek, bunyi dia. Tinggikan frekuensinya. Nggak kedengaran lagi, padahal ada suaranya. Nah, suara yang melengking tinggi, yang kuping manusia nggak dengar lagi, tapi tikus dengar. Maka begitu tikus mau masuk, mendengar suara tinggi, balik lagi keluar, nggak jadi. Kita masuk nggak dengar apa-apa, karena terlalu tinggi. Nah, jadi telinga manusia itu ada keterbatasan. Terlalu rendah frekuensi suara dia nggak dengar, terlalu tinggi dia nggak dengar. Tapi kalau dia mendengar dengan pendengaranku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, dia mendengar dengan aku yang menjadi pendengarannya ketika dia sedang mendengar. Maka yang telinga manusia biasa nggak dengar, orang itu bisa dengar. Itu wa basaruhu alladhi yubsiru bih, aku yang akan menjadi penglihatannya di saat dia melihat. Mata ini juga ada batasnya. Kalau cahaya itu terlalu rendah frekuensinya, mata nggak bisa lihat. Pernah kan masuk ke mall, kita mau masuk ke mall, begitu mendekati pintu, itu pintu terbuka sendiri. Kalau orang yang baru datang dari kampung kan kaget, kok begitu dekat pintu, pintu terbuka, wah ada jinnya ini. Bukan jin, di atas pintu ada alat yang memancarkan cahaya infrared.
Cahaya ada. Kenapa nggak kelihatan? Itu cahaya yang frekuensinya rendah. Kamu nggak bisa lihat, matamu nggak bisa lihat. Begitu kamu datang mendekat, cahaya itu nabrak badan kamu. Karena nabrak, dipantulkan balik ke sana, sambung ke sistem motoriknya, pintu terbuka. Jadi mata itu kalau frekuensi terlalu rendah, mata nggak bisa lihat. Terlalu tinggi, mata juga nggak bisa lihat. Lalu bagaimana kalau orang melihat dengan penglihatan Allah? Wa basaruhul ladzi yubsiru bih. Aku yang akan menjadi penglihatannya di saat dia sedang menatap. Wa yadahul lati yabtishu biha. Aku yang akan menjadi kedua tangannya saat dia bekerja. Wa rijlahul lati yamshi biha. Aku yang akan menjadi kakinya di saat dia berjalan. Wala in sa'alani la'utiyanna. Dan tiap dia meminta, pasti aku berikan. Ada orang yang doanya selalu terkabul. Apapun yang dia minta, Allah berikan. Karena dia sudah jadi kekasih Allah. Oh, kalau gitu dia bisa minta rumah, bisa. Dia bisa minta mobil, bisa. Dia bisa anak-anaknya jadi pejabat tinggi semua, bisa. Tapi kenapa orang begitu tidak kaya raya rumahnya? Karena dia tidak lagi menginginkan harta benda. Yang dia minta bukan kaya, bukan mobil, bukan jabatan. Yang dia minta Allahnya sendiri. Dia udah minta Allahnya, nggak minta yang lain. Nah, yang lain yang datang, orang lain datang suka minta yang lain. Nah, dia doakan, terjadi itu. Maka banyak bolak-balik datang ke Abah Anom, Abah, dagang kok susah, bangkrut lagi. Diutangin sama orang, ditagih malah galak yang berhutang. Katanya, tolong Abah, anak sekolah sakit berobat, tolong Abah. Ini orang udah betul-betul pasrah. Nah, maka Abah doakan, gitu. Doakan, sudah begitu pulang ke daerahnya langsung bisnisnya pleng. Datang lagi ke Abah, Abah mohon doa lagi. Abah jawab zikir. Dasar manusia serakah ya. Kenapa kemarin didoain oleh Abah? Kemarin udah kepepet. Kamu udah kepepet. Nah, sekarang udah dapat. Bah, mohon doa lagi, Bah. Sekarang ada proyek ini, ada proyek ini. Nah, Abah jawabnya zikir. Itu ingat Allah. Itu. Begitu. Tapi ada orang-orang yang memang doanya tuh manjur. Itulah wali Allah. Teman-teman dari sebelah sana suka nanya, apa memang betul wali-wali yang memiliki khariqul adah? Khariqul adah, bahasa Inggrisnya supernatural power. Nah, itu khariqul adah, supernatural power. Apakah memang ada contohnya di zaman Nabi? Apa enggak itu jadi khurafat, jadi sesat, jadi bid'ah? Ada. Lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW didatangi dalam rombongan, ya Rasulullah, kita kehabisan air. Padahal perjalanan masih jauh, sumur mata air masih jauh, kita kehabisan air. Nah, ambil kirbah, terbuat dari kantong kulit binatang, biasa untuk nyimpen air. Nabi masukkan tangannya ke dalam kirbah, dituang kirbah itu, orang datang nampung pakai gelas, air nggak ada habis-habisnya. Jadi memang ada khariqul adah. Lah itu kan Nabi, jelas saja Nabi ada mukjizat. Dari sahabat ada contohnya nggak? Biasanya teman-teman sebelah sana selalu begitu. Ada contohnya nggak dari Rasul? Ada contohnya nggak dari sahabat? Ya ada dari sahabat, banyak. Mana contohnya? Suatu saat Umar bin Khattab mengirim pasukan karena diminta. Di sebelah utara ada kerajaan Persia. Tetapi yang enak itu yang tinggal di Baghdad. Sebab yang di Baghdad, di ibu kota, pejabat-pejabat dekat dengan raja. Yang dekat dengan raja hidupnya makmur. Yang sengsara ini penduduk-penduduk yang jauh dari ibu kota, dari pinggiran, yang hidupnya di pinggiran. Ini pada susah hidupnya. Tapi mereka hidup di pinggiran berbatasan dengan umat Islam. Dia tengok, kok umat Islam enak, hidupnya adil, pemimpinnya adil. Kita warga Persia, jauh dari ibu kota, kita sengsara. Nah,
Maka rakyat Persia yang bukan Islam kirim surat kepada Umar bin Khattab, tolong dong kami ini dilindungi. Maka Umar kirim tentara masuk ke Persia. Untuk apa? Untuk melindungi rakyat Persia dari kezaliman-kezaliman, dari preman-preman. Dan akhirnya terpaksa perang. Suatu saat Umar khutbah Jumat. Ketika sedang khutbah, Umar melihat pasukan yang dikirim ke Persia ribuan kilometer dalam keadaan terkepung oleh musuh. Dan Umar melihat di belakang pasukan muslim ada gunung. Kalau pasukan ditarik naik ke atas gunung, bagus. Sebab dari atas memanah enak, melempar tombak enak. Sementara dari bawah melontar panah, belum sampai sudah jatuh itu panah. Maka Umar yang sedang khutbah berhenti khutbah, langsung berteriak, ya saraya jabal ilal jabal, hei pasukan gunung, naik ke gunung. Setelah itu Umar nyambung lagi khutbahnya. Itu berbulan-bulan kemudian pasukan yang ke Persia menang, pulang. Ketika pulang cerita-cerita pengalaman, ada yang aneh. Satu saat kami perang di hari Jumat, kami terkepung oleh musuh yang banyak, gawat. Tiba-tiba kami mendengar suara Umar teriak, hei pasukan gunung, naik ke gunung. Kami tengok, ada gunung, kami pun naik ke gunung. Loloslah kami dari kehancuran. Kata yang dengar, oh pantas, sekian bulan lalu kita lagi dengerin khutbah, Umar kok teriak gunung-gunung, apa urusannya khutbah dengan gunung? Akulah yang akan menjadi penglihatannya di saat dia menatap. Aku yang akan menjadi pendengarannya di saat dia mendengar. Itu terjadi. Umar melihat dengan penglihatan Allah, pasukan mendengar dengan pendengaran Allah. Itu terjadi di zaman sahabat. Itu. Jadi Umar waliullah, Pak. Iya, waliullah. Kalau begitu, siapa Pak yang bisa jadi wali? Siapa saja. Karena syarat menjadi wali tadi terus menerus membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Lakukan yang wajib-wajib, lakukan yang sunnah-sunnah. Bersihkan ibadah, bersihkan, dekatkan diri. Bersihkan, dekatkan diri. Pak, saya bukan keturunan kiai. Saya cuma pedagang petani kelas rendah. Saya bukan lulusan pesantren. Apa bisa saya jadi wali? Bisa. Bisa. Itu. Kalau pertanyaannya seperti itu. Contohnya gimana Pak? Suatu saat Rasulullah SAW memanggil Umar bin Khattab. Memanggil Umar. Hei Umar. Agak berdengung kenapa ya? Bisa nggak dikecilkan sedikit volume? Tolong yang dekat dengan mixernya dikecilkan dikit. Umar dan Ali dipanggil. Kata Nabi, nanti setelah aku tidak ada, suatu saat akan datang dari negeri Yaman, dari selatan daerah yang jauh akan datang seseorang ke Madinah ini. Orang itu bernama Uwais Al-Qarni. Asalnya dari sini, bapaknya si Anu. Itu penggembala, anak muda penggembala kambing yang miskin. Punya ibunya sudah lumpuh, sudah tua sekali. Maka dia sibuk merawat ibu, mandikan ibu, nyebokin ibu, nyuapin makanan ibu. Kalau ibu sudah diurus, dia menggembala kambingnya di padang rumput. Sore dia perah susu kambing, bawa pulang, minumkan ibu, mandikan ibu. Sibuk ngurus ibu, ngurus kambing, miskin. Itu. Namanya Uwais Al-Qarni. Dan dia pernah sakit lepra. Lepra apa kusta itu. Tapi dia berdoa. Begitu dia berdoa, Allah langsung sembuhkan. Ada bekasnya. Di kulitnya itu ada belang. Kulitnya putih. Seukuran koin uang dirham. Uang koin. Kalau nanti orang itu datang ke sini ketika aku sudah tidak ada, hei Umar, hei Ali, kamu minta didoakan oleh dia.
Karena ini orang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Itu. Rasulullah wafat, diganti oleh Abu Bakar selama 2 tahun. Abu Bakar As-Siddiq wafat, yang menggantikan Umar bin Khattab sebagai kepala negara. Umar, setiap kali ada orang datang dari Yaman, apakah haji dan umroh, apakah berdagang menuju Syam melalui Madinah, selalu ditanya oleh Umar, kamu dari Syam, dari Yaman? Iya. Ada nggak yang namanya Umar di rombongan kamu? Nah, selalu ditanya, bertahun-tahun selalu ditanya. Nggak ada. Siapa itu orang yang namanya Uwais? Nggak dikenal, karena dia rakyat kecil, orang miskin. Sampai satu saat ada rombongan dari Yaman. Ada nggak di rombongan kamu yang namanya Uwais? Siapa Uwais? Anak muda, penggembala kambing, punya ibu yang sudah jompo, dia sibuk ngurusin ibunya, dan di tangannya itu ada bekas penyakit yang kulitnya belang putih. Namanya Uwais. Oh itu, kalau yang itu tuh orangnya sebelah sana tuh. Umar datangi, anta Uwais? Apakah kamu Uwais? Iya. Ya. Anta Uwais? Iya. Bin Amir, anaknya Pak Amir? Iya. Itu. Min Murad, dari daerah Murad? Iya. Min Qaran, dari daerah Qaran? Iya. Dan engkau pernah sakit lepra, lalu disembuhkan, tapi ada bekasnya seukuran koin dirham. Benar. Itu. Engkau memiliki seorang ibu yang tua, sudah jompo. Benar. Dan sekarang ibuku sudah wafat. Karena ibuku sudah wafat, tidak ada lagi yang aku urus, kambingku aku jual. Maka aku menuju Mekah berhaji ke Madinah untuk menjumpai Rasul. Kemarin-kemarin mau ketemu Rasulullah, nggak sempat ngurus ibu. Oh, jadi benar kau Uwais. Kalau begitu, hai Uwais, tolong doakan aku. Uwais kaget. Aku ini anak muda penggembala kambing. Engkau presiden Umar bin Khattab, kepala negara. Masa tukang kambing ngedoain presiden? Itu. Nggak mau ah. Kata Umar, hai Uwais, aku pernah dengar Rasulullah berkata dulu, nanti akan datang seseorang namanya Uwais begini-begini, mintalah doakan. Nah, karena aku tahu dari Rasulullah, sekarang aku minta tolong doakan. Uwais pun mendoakan.